Hari ini kita akan bahas tentang kota Wentira. Letak kota Wentira tidak jauh dari kota Saranjana. Kota Wentira itu sangat akrab dengan warna kuning. Itulah yang menjadi ciri khas kota Wentira. Jadi kalau menggunakan warna kuning. Jadi apabila menggunakan warna kuning, mungkin orang-orang yang menggunakan baju kuning itu mereka anggap sudah siap untuk berkunjung ke kotanya. Asa Dua Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ki Ae dalam Asa Dua Dunia. Salam rahayu rahayu rahayu. Hari ini kita akan bahas tentang kota Wentira. Setelah kita membahas tentang kota Saranjana, sekarang kita membahas tentang kota Wentira. Letak kota Wentira tidak jauh dari kota Saranjana. Bahkan sebenarnya wilayahnya pun berbatasan langsung ya. Yang menjadi perbedaan memang signifikan sekali perbedaan antara apa kelebihan kota Wentira dan apa kelebihan kota Saranjana. Yang kemarin sudah saya bahas lebih banyak, lebih detail, yaitu kelebihan kota Saranjana dengan teknologinya. Kalau kota Wentira berbeda. Sebenarnya sama-sama canggih juga, sama-sama modern, cuman berbeda. Kalau mungkin secara literatur yang pernah kita baca, mungkin secara informasi-informasi, banyak sekali yang menginformasikan bahwa kota Wentira itu sangat akrab dengan warna kuning. Kenapa warna kuning? Itu semuanya memang sangat berkaitan dengan ciri khas dari kota Wentira, juga kelebihan apa yang ada di kota Wentira tersebut. Mungkin secara literatur akan dibahas berikut ini, dan saya akan bahas secara asa dua dunia. Apa yang saya lihat dengan kita melakukan meditasi, kita dengan mata batin kita melihat bagaimana sih kondisi kota Wentira sebenarnya. Jadi kalau mau saya jelaskan, kota Wentira itu memang cenderung berwarna kuning. Jadi bukan warna kuning yang seperti kita lihat warna kuning biasanya ya. Itu warna kuningnya adalah warna kuning emas, warna dari emas yang sudah tua. Dari emas yang sudah tua itu kuningnya kuning agak terang. Ya, itulah yang menjadi ciri khas kota Wentira. Dan kenapa bisa saya katakan orang di daerah sana itu cenderung hati-hati kalau menggunakan warna kuning. Iya, karena itu berkaitan dengan penduduk sana. Jadi apabila menggunakan warna kuning, bahkan itu diyakini, bahkan mungkin dari penduduk kota Wentira itu berarti akan menganggap bahwa dia siap untuk memasuki kotanya, bahwa dia ada keinginan untuk memasuki kota Wentira untuk melihat lebih dalam. Bukan ada maksud jahat sebenarnya mereka. Mungkin orang-orang yang menggunakan baju kuning itu mereka anggap sudah siap untuk berkunjung ke kotanya. Makanya kadang sering frekuensinya dirubah alamnya untuk masuk ke dunia sana ketika kita menggunakan baju kuning di daerah sana. Dan cerita itu sudah sangat berkembang di masyarakat. Kota Wentira itu kenapa warna kuning? Karena dia mempunyai kelebihan di kekayaan emasnya. Bahkan gedung-gedungnya pun rata-rata berwarna kuning. Jadi wilayahnya kota Wentira, kalau boleh saya katakan, itu sangat luas sekali, bahkan melebihi luasnya dari kota Saranjana. Wilayah dari kota Wentira itu dia sampai ke sekitar kota Samarinda, Balikpapan. Jadi dia sampai seberang ya, menyeberangi Laut Sulawesi. Kalau ke timur pun dia hampir sampai Papua, kalau nggak salah sampai Papua. Seperti kita tahu bahwa Papua memang pegunungan emasnya itu memang dapurnya emas. Jadi pengolahnya secara tak kasat mata, pelindungnya itu memang dari kota Wentira. Ya memang kalau kita lihat secara geografis, kota Wentira berada di tengah-tengah pulau Sulawesi, yaitu berdekatan di antara kota Palu dan
Parigi. Jadi berada di antara kota Palu dan Parigi Motong. Memang di Sulawesi Tengah tapi wilayahnya sangat luas. Jadi dia ke barat ke timur itu panjang, ke utara mungkin sampai mendekati Laut Cina Selatan, ke selatannya dia berbatasan langsung dengan wilayahnya kota Saranjana. Dua kota itu tidak bermusuhan tapi bertengah dengan baik, juga pengembangan teknologinya mereka saling membantu. Ya ibaratnya gini lah, yang satunya pengembangan teknologi, yang satunya membantu di pendanaan karena kelebihan dari kekayaan. Tapi kalau dilihat kemewahan juga keeksklusifan kotanya, Wentira memang jauh lebih unggul. Kota yang dilapisi dengan emas, di mana letak dari pusatnya benar yang ada Tugu Kuning itu di ujung jalan. Kalau salah ada jembatan, ada sungai yang turun lewat batu-batu. Nah, itu memang pintu gerbangnya ke kota Wentira. Sering kali masyarakat sana juga dibantu, juga diperlihatkan bagaimana sih kondisi kota Wentira sebenarnya. Kalau mau bahas lebih dalam, kota Wentira itu sangat menunjang Indonesia ini. Dia sangat menunjang wilayah kekuasaan dari Nusantara ini. Bahkan dulunya dia ikut menjaga, ikut menjaga juga membantu kerajaan-kerajaan yang pernah ada di sini. Jadi membantu secara ekonomi. Dia membantu dengan emas, dengan mungkin dana. Kalau menurut Atlantis dia memang seperti kota banknya ya. Ceritanya memang kota yang kaya, dia memang disuruh mengolah secara ekonomi. Itu kalau berhubungan dengan Atlantis. Kita ingin tahu gimana sih kok bisa bangunan itu berlapiskan emas, sementara di Indonesia sini kita punya yang berlapiskan emas tuh pucuknya Tugu Malas. Kalau Wentira hampir semua bangunan kerajaannya itu berlapis emas. Bahkan di kendaraan-kendaraan, bahkan alat-alat yang mereka punya itu semua ada lapisan emasnya. Jadi sebegitu kayanya, sebegitu canggih juga kota Wentira itu sangat unggul. Dia kalau mau saya katakan kalau kekayaan itu memang lebih dari Saranjana. Cuman kalau memang teknologi memang pengembangannya di Saranjana. Ciri khas dari penduduk kota Wentira itu ada perbedaan karena masalah suku ya dia. Jadi dari bangsa mereka, bangsa Jin itu sukunya sangat bermacam-macam. Jadi ciri khas dari penduduk kota Wentira itu jadi bibirnya cenderung lurus. Itu memang ciri khas suku dari Wentira. Jadi ciri khasnya di sana. Hanya di kota Saranjana juga ada suku itu juga ada, bahkan bibirnya juga hampir sama. Kalau itu kan hanya masalah suku aja. Jadi kita nggak bisa membicarakan banyak tentang bentuk dari mereka. Ini yang mau saya sampaikan bahwa untuk masyarakat sekitar sana itu sebenarnya sangat dibantu oleh kota Wentira. Bahkan kalau kita pun mau kembali seperti dulu kala, Nusantara ini mau kembali ke jati dirinya sendiri, itu akan dibantu oleh kota Wentira pasti. Jadi semua tumpukan emas memang kebanyakan yang disimpan dan dijaga oleh kaum mereka yang ada di Indonesia ini. Emas itu banyak sekali di sini. Bahkan emas yang tua, yang sudah tua, jadi kadarnya tinggi sekali. Kalau kita mulai berani saja, itu mulai dibuka satu persatu, di manakah tempat-tempat emas di sini yang bisa menunjang Indonesia. Cuman kalau negara kita masih dikuasai oleh negara lain, walaupun secara langsung maupun secara nggak langsung, itu akan ditutup sama mereka. Jadi bangsa mereka itu hanya mau membantu kalau untuk Nusantara ini. Makanya dia sangat membantu. Pulau Sulawesi itu maju, memang sangat maju. Mereka masih mau membantu di situ untuk menjaga, melindungi, juga mengamankan. Itu mereka sangat menjaga wilayahnya. Jadi jangan pernah terus kita menganggap apa ini kota Wentira ini benar ada apa enggak. Ya, ada, memang ada. Bahkan mereka menolong sekali. Kalau kita lihat sekarang Indonesia mulai berani secara kancah politik, secara dunia, kota Wentira mulai membuka juga, di mana emas-emas yang bisa ditemukan di Indonesia itu mulai dibuka. Jangan pernah takut. Kembalilah seperti nenek moyang kita dulu yang menguasai wilayah Indonesia, juga menenteramkan seluruh wilayah-wilayah di sekitarnya, dibikin damai tanpa perang. Ya itulah tujuan dari kota Wentira sebenarnya. Kalau menurut penglihatan saya yang pernah saya lakukan dengan meditasi, dengan cakra, dengan mata batin, itu sebenarnya kota Wentira itu dahulu berhubungan dengan
seperti kita ketahui Nabi Sulaiman ya, itu nabi terkaya ya memang di sana itu pasukannya Nabi Sulaiman dari bangsa jin yang dipercaya untuk menjaga seluruh emas yang ada di Nusantara. Kenapa sangat kaya? Iya, memang dia penjaganya dan dia yang mengelola semua. Jadi semacam kalau zaman sekarang itu semacam menteri ekonomi lah. Jadi dia hanya bisa, dan dipercaya oleh Nabi Sulaiman dulu adalah pasukan terpercaya ya, untuk menjaga seluruh emasnya. Makanya pasukannya itu sangat kuat. Kenapa sangat kuat ya? Kalau namanya pasukan militer kalau ditunjang dengan ekonomi yang perekonomian keuangan sangat bagus ya sangat kuat pasti itu kan. Jadi hubungan masa lalunya dari sana. Cuman jangan pernah macam-macam dengan bangsa mereka, karena bangsa mereka itu punya kemampuan yang lebih wajar karena pendanaan juga secara ekonomi memang sangat kaya. Jadi kalau memang kita aneh-aneh di wilayah mereka pasti akan dilenyapkan, karena dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka itu sangat kuat. Bahkan kan itu nggak salah sebenarnya yang ada cerita bahwa ada yang dinikahi dari golongan mereka manusia, terus ada juga yang mungkin secara mistis ya tiba-tiba ke sana meremehkan, hilang dan tak kembali. Benar, itu memang mereka bisa melakukan semua itu dengan sangat mudahnya. Jadi kalau memang belum bisa menguasai belum bisa berkomunikasi, belum bisa melihat sebenarnya keadaannya, belum bisa tahu cara menghargai, bukan kita menyembah ya, kita menghargai keberadaan mereka. Jadi jangan pernah macam-macam ataupun meremehkan, karena dari bangsa mereka pun ditutup dipindah itu sangat mudah, bahkan menghilangkan sampai akhir sisa hidup kita dia bisa punya kemampuan dan punya pasukan yang sangat kuat. Jadi hati-hatilah. Tapi kalau ingin tahu lebih dalam dan ingin komunikasi dan ingin mengenal mereka secara baik, mereka itu sebenarnya bangsa mereka itu baik sekali, semuanya baik, rata-rata ramah. Cuman kalau diremehkan mereka bisa bertindak lebih. Ya, kalau memang ingin tahu, silakanlah kembangkanlah cakra dalam diri kita sendiri. Seperti apa yang pernah saya sampaikan, kita itu punya warisan untuk mengembangkan cakra, juga kemampuan mata batin kita dari lahir. Dari lahir kita itu punya, cuman kita tidak pernah dilatih dan cenderung ditutupi dengan pengetahuan sekarang yang menutup kemampuan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Asa Wah Dunia.